untuk melaksanakan coaching supervisi akademik yang terdiri dari pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Oke. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam ini. Seperti kesepakatan kita nih ya, hari ini kita akan bercakap-cakap tentang kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ita lakukan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah kita sharing, berbagi pengalaman, ilmu, dan pengembangan potensi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, nah Bu Ita, pertama-tama nih kita sepakati dulu. Kira-kira dalam observasi pembelajaran nanti, apa yang ingin Bu Ita kembangkan? Ya Bu Yuni, terima kasih. Saya ingin mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan topik makanan kesukaan dan subtopik aku suka buah. Bagus Bu Ita. Jadi pengembangan yang ingin Bu Ita observasi adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kira-kira nih rencana Bu Ita dalam kegiatan tersebut apa yang ingin Bu Ita lakukan? Saya ingin anak-anak itu menyenangi makanan yang bernutrisi dan tentunya menjadi anak-anak yang menyukai beraneka macam buah. Dan dari kegiatan tersebut diharapkan anak juga mampu memunculkan ide atau gagasan baru melalui strategi berdiferensiasi tersebut. Dan juga tidak lupa agar anak-anak menjadi terbiasa untuk berani berbicara dan menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana. Wah, bagus Bu Ita. Oke, jadi tadi dari penjelasan Bu Ita, saya dapat menarik 3 kesimpulan, yaitu untuk yang pertama, Bu Ita ingin anak-anak menyukai beraneka macam buah. Yang kedua, Bu Ita ingin anak-anak mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui ide-ide yang akan mereka kemukakan. Yang ketiga, Bu Ita ingin anak-anak jadi lebih komunikatif atau berani berpendapat dan berbicara dengan bahasa yang sederhana. Seperti itu Bu Ita? Ya betul Bu Yuni. Oke, dengan tujuan-tujuan tersebut ya Bu Ita ya, apa yang perlu Bu Ita siapkan agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai? Tentunya yang saya siapkan adalah RPP sebagai awal saya dalam berkegiatan. Kemudian saya menyiapkan alat dan bahan berupa aneka macam buah dan alat-alat lain yang diperlukan. Kemudian saya akan berkonsultasi tentang RPP saya, apakah sudah berdiferensiasi. Wah, bagus Bu Ita. Memang untuk kita perlu itu memang yang paling utama memang kita harus menyiapkan RPP ya. Selain itu bahan dan alat, apalagi kita ini akan berkecimpung dengan anak-anak usia dini yang memang membutuhkan alat dan prasarana yang bervariatif. Selain itu kita juga perlu untuk konsultasi dengan teman apakah RPP yang kita buat sudah termasuk atau sudah melingkupi RPP berdiferensiasi. Kira-kira Bu Ita, ada lagi nggak yang perlu dibutuhkan Bu Ita selain itu tadi? Saya akan berkomunikasi atau bekerja sama dengan orang tua wali murid agar mau mendukung kegiatan anak-anak dengan membawakan putra-putrinya beraneka macam buah. Wah, betul sekali. Memang orang tua perlu untuk dilibatkan. Dan kira-kira selain orang tua, apakah masih ada lagi Bu Ita yang perlu? Oh iya Bu Yuni, sepertinya saya perlu bekerja sama dengan rekan sejawat juga. Terus Bu Yuni dalam menyiapkan tempat dan kondisi pembelajaran agar pembelajaran nanti menjadi nyaman,
menarik, dan menyenangkan bagi anak-anak. Wah, betul sekali. Memang agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana kita perlu faktor pendukung ya Bu Ita ya. Baik itu alat, orang tua, rekan sejawat, serta murid tentunya. Nah nih menurut Bu Ita, apa ukuran keberhasilan dari kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ita kembangkan tersebut? Kegiatan pembelajaran tersebut menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Kemudian anak mau mencicipi semua buah yang disiapkan. Anak mampu menghasilkan produk dari gagasan mereka sendiri. Ya Bu Ita, sudah sangat bagus sekali planning panjenengan, rencana panjenengan dan beberapa faktor pendukung yang akan jenengan gunakan untuk terjadinya proses pembelajaran itu menjadi lancar. Kira-kira Bu Ita, kapan saya bisa melakukan observasi di kelas jenengan? Baiklah Bu Yuni, jenengan bisa mengobservasi pembelajaran besok. Nah, nanti besok kita akan melakukan observasi di kelas dengan anak-anak. Oh ya. Kalau begitu Bu Ita, besok saya akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas panjenengan dan mencatat segala sesuatu yang terjadi di kelas panjenengan. Ya Bu Yuni, terima kasih. Kegiatan ini sangat membantu saya dalam mengevaluasi pembelajaran besok. Ya, sama-sama Bu Ita. Sampai ketemu besok. Semoga kegiatannya bisa lancar. Seperti yang kita agendakan, setelah kita melakukan pasca observasi, ini akan mempraktekkan bagaimana memberikan percakapan coaching memberi umpan balik, kemudian menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan rekan sejawat. Oke, mari kita praktekkan bersama-sama. Bu Yuni menerapkan observasi pasca observasi ini. Ya, percakapan. Ya, bismillah, dimulai silakan. Monggo. Matur suwun Pak Andi sesuatunya. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang sekali ya kita di sini kita bertemu lagi untuk bercakap-cakap dan belajar bersama tentang hasil
pengamatan yang telah saya lakukan kemarin pada kegiatan belajar dan mengajar yang kita lakukan. Dari hasil pengamatan saya kemarin nih Bu Ita, saya melihat itu suasana belajar Bu Ita itu sangat aktif, menyenangkan, dan menurut saya pembelajaran berdiferensiasinya itu sudah nampak kita. Dilihat dari diferensiasi kontennya, prosesnya maupun produknya. Ya Bu ini alhamdulillah. Menurut Bu Ita nih, kegiatan pembelajaran kemarin itu yang sudah baik itu di bagian yang mana? Oh iya ini yang sudah baik itu menurut saya yang kemarin ya adalah suasananya kelas itu menjadi lebih hidup. Terus kemudian anak-anak itu lebih senang, lebih aktif dan antusias dalam mengikuti belajar. Terutama pada saat kegiatan belajar dalam mengenal beraneka macam buah ini. Iya, betul kita. Pembelajaran kemarin itu memang aktif sekali ya anak-anak. Terus menurut Bu Ita, komunikasinya anak-anak pada kegiatan kemarin sudah nampak aktif belum Bu Ita? Jadi menurut saya kemarin itu anak-anak sudah tambah aktif. Anak-anak itu bisa melakukan apa yang mereka ingin tahu, apa yang bertanya. Terus menurut saya juga itu anak-anak sudah sangat senang, aktif, keinginan rasa ingin tahunya juga sangat banyak mengenai itu. Timbul pertanyaan-pertanyaan kritis gitu ya. Nah, menurut Bu Ita nih, dari kegiatan pembelajaran kemarin, kira yang dapat dikembangkan lagi apa Bu? Menurut saya yang masih perlu dikembangkan yaitu mengenai pengelolaan waktu belajar ini. Karena kegiatannya ini kan memang sangat menyenangkan. Tentunya juga membutuhkan proses berpikir. Terus kemudian anak-anak itu membutuhkan waktu yang cukup banyak agar mereka dapat memberikan kesempatan kepada anak yang lebih banyak lagi untuk mencoba dan berkreasi. Ide-ide mereka mungkin ya. Memang untuk menggali ide kreatif anak-anak itu butuh waktu yang lama. Ya, Menurut kita masih kurang. Nah, ya Bita. Terus selain alokasi waktu yang menurut kita tadi kekurangannya di situ, ada nggak lagi menurut kita yang masih perlu dikembangkan lagi selain alokasi waktu yang lebih panjang? oh iya. Masih ada. Saya kira itu kemarin anak-anak itu waktu kegiatan main itu apabila dalam kegiatan main saya tambah lagi dengan kegiatan bermain membuat S2. Oh iya. Terus membuat sebuah, terus dalam menyiapkan bahan juga diperlukan. Kemungkinan mungkin anak-anak lebih senang lagi. Jadi anak-anak menyiapkan bahannya sendiri, Ini alat-alatnya sendiri ya. lebih senang lagi. Oh, berarti kegiatan mainnya menurut Bu Ita itu kalau ditambah lagi tambah ramai mungkin ya, betul ya. Terus lebih keluar anak-anak ya, lebih eksplor ide-ide kreatif mereka. Apalagi tambah apa tadi Bu Ita kegiatan Kalau membuat S2 iya, sebuah seger ya Bu Ita ya, tambah S2 senang anak-anak itu. yang dingin. Betul sekali. Nah, ini Bu Ita, dari tadi yang Bu Ita sampaikan, kira-kira kesimpulan yang bisa Bu Ita ambil apa? Kesimpulannya menurut saya kegiatan yang kemarin sudah dilakukan itu sudah menunjukkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana melalui kegiatan bermain anak-anak dapat paham dan menyenangi beraneka macam buah, serta melalui macam-macam buah tersebut anak dapat membuat beberapa macam produk sesuai dengan keinginan mereka tentunya. Dan menurut saya kegiatan berdiferensiasi sangat efektif dan membuat suasana kelas menjadi aktif dan lebih menarik lagi. Jadi sudah nampak sekali diferensiasinya di mana dari proses, anak dibagi, bermain, dari produknya juga ya, kemarinnya. Pendapat saya Bu Ita, oleh karena itu pembelajaran diferensiasi ini memang perlu untuk kita kembangkan lagi, di mana kegiatan
kewaspadaannya. Nah, terus Bu Ita, kira-kira apabila Bu Ita melaksanakan kegiatan yang sama atau mungkin akan mengembangkan kegiatan tersebut lagi, ya, apa yang perlu dikembangkan lagi? Menurut pandangan Bu Ita? Menurut saya yang perlu saya kembangkan lagi di kemudian hari Matewi ini, saya akan terus mengimplementasikannya di kegiatan belajar saya berikutnya, dan saya pun akan terus belajar untuk dapat melaksanakan kegiatan yang lebih baik. Di antaranya mungkin saya akan lebih banyak bertanya lagi kepada guru. Sama-sama belajar Ini lebih banyak. ya, selalu tanya ya saya kalau selalu tanya. Iya, betul. Kita sama-sama Jangan bosan ya. Iya, kita apa ya? Memang sesuatu hal yang baru itu harus sering untuk dipraktekkan, kita coba, terus kita harus sering belajar gitu kan. Iya, sesuatu hal yang baru. Ya, oke Bu Ita, untuk menurut saya dari hasil observasi kemarin Bu Ita good job, sangat alhamdulillah. Terima kasih Bu ini. Terima kasih Bu Ita telah menginspirasi saya untuk terus belajar, untuk dapat mengembangkan diri. Kita sama-sama belajar, berproses membuat kegiatan pembelajaran yang berkesertakaan. Oke Bu Ita, terima kasih untuk waktunya. Kita akhiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.